Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medi, kita berjumpa dalam acara Ancau Silau. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Jadi RRI ini ngadain acara Festival Wanita Berkebaya. Jadi ini dilaksanakan beberapa hari yang lalu, diikuti oleh karyawati, khususnya karyawati dari RRI Bandar Lampung, dan Novita Vira ini ditetapkan sebagai pemenang dalam acara itu, kemudian mewakili RRI Bandar Lampung ke tingkat nasional. Yeay! Selamat ya Vira, menjadi perwakilan RRI Bandar Lampung ke tingkat nasional dalam kegiatan Dharma Wanita Persatuan RRI. Perasaannya gimana nih? Alhamdulillah senang banget, pasti, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab ya. Ketika setelah diberi kepercayaan menjadi juara satu, tentunya akan harus lebih punya persiapan yang lebih baik lagi, karena nanti pada saat melaju ke tingkat nasional, otomatis seluruh peserta ini semuanya akan mempersiapkan diri, mulai dari koreonya, kemudian juga make upnya, persiapan dari kostumnya, dan tentunya kalau dari kita akan menonjolkan karya yang juga sangat original dengan tampilan kain tapis Lampung yang tentunya menjadi kebanggaan kita semua. Oke, luar biasa ya. Jadi persiapan dari ditetapkan sebagai juara pertama tingkat RRI Bandar Lampung, persiapannya gimana kemarin? Persiapannya tentunya kita memenuhi kriteria juknis yang juga ditentukan oleh panitia ya. Ketika panitia menetapkan beberapa peraturan seperti karakteristik dari asal kita, terutama budaya yang juga akan kita tonjolkan, ini etnik Lampung, kemudian juga keserasian, mulai dari hijabnya, kemudian juga baju kebaya yang tentunya identik dengan Kartini ya, kebaya, burkat seperti ini, kemudian juga sampai dengan sendalnya, ini sendal slop ya, bukan high heels yang kita pakai, dan juga persiapan make up, karena itu yang menjadi kriteria penilaian dari Dewan Juri. Wah, luar biasa. Kemudian apa namanya, ini model kostum ini pribadikah atau gimana? Ya, kebetulan pada saat juara satu kemarin ini mendapatkan uang tunai ya dari Bapak Kepsta. Nah, itu nanti yang juga tentunya kita olah ya, karena kita juga harus mempertanggungjawabkan pada saat nanti kita tampil, tentunya harus maksimal. Jadi ini merupakan hasil dari juara satu kemarin, kemudian juga ada biaya tambahan pribadi seperti bulu mata ya, terus juga kipas-kipas manja ini ya. Benar sekali. Oke, bros dan lain-lain. Nggak komen ya kalau bros ya Bu ya. Oke. Nah, Vira, apa namanya? Ini kan kata kamu tadi menjadi satu tanggung jawab ya kan. Betul. Menang di lokal berarti harus bagaimana usaha juga untuk menang di nasional gitu. Terus menurut kamu gimana nih rasa percaya diri kamu, kira-kira bisa juarakah di tingkat nasional? Insya Allah bisa juara, karena saya sangat percaya diri dengan tampilan ini. Kita memiliki kain tapis yang sangat glowing ya. Ini merupakan juntayan atau juga rajutan dari benang emas yang kalau kena kamera, cahaya lampu gitu, itu kayaknya terpancar, bersinar gitu ya? Dan itu kayak menambah tingkat kepercayaan diri saya gitu, Medi Carlo ya. Selain itu juga memang tampilan kain tapis ini yang juga tadi sudah pada saat perform itu sedikit display kain tapis yang juga dibentangkan, dan ini mencirikan jati diri kita dari Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung sendiri ya. Oke. Sebelumnya memang pernahkah ikut lomba model gini kok bisa juara? Tentu tidak. Tentu tidak. Dan ini merupakan pengalaman pertama dan paling berharga gitu ya, karena biasa ya. Ini merupakan kesempatan yang kayaknya tidak boleh disia-siakan ya, karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya. Betul. Dilihat di video juga sahabat Medi, ini ngambil durasi 2 menit aja, pakai durasi yang panjang banget ya. Harus tag ulang. Kenapa kok bisa tag ulang? Apakah memang prepare-nya yang kurang atau gimana, Fir? Iya, karena pertama kita tadi sempat ganti lagu ya, karena kalau udah ganti lagu otomatis menyesuaikan durasi waktunya. Kemudian kedua, ini untuk pengambilan mungkin pada saat pose gitu, arah gaya yang awalnya kita pakai gerakan menda. Tadinya sih mau ngambil poin ada bagian tari malintingnya, tapi ternyata pada saat kita pose fashion show ini lebih mengedepankan selendang kain tapis yang juga kita pakai gitu. Jadi ada perubahan sedikit lah
Jadi makanya tadi tek-tek ulang. Oke, di rumah siap latihan-latihan juga atau gimana? Tentu tidak. Oh, enggak beneran? Enggak latihan. Jadi latihannya cuma di sini karena di rumah kan nggak ada panggung letter test seperti ini ya gitu. Jadi pakai perasaan aja gitu. Oke, jadi latihannya betul-betul di lokasi ya. Bener Oke, banget. Vira ini kan menyambut di Hari Kartini ya, Hari Kartini. Gue tahu bahwa Vira ini adalah seorang wanita yang luar biasa gitu ya, dan menjadi inspirasi juga. Dagangnya oke. Dulu mantan MC, sekarang masih MC juga sih, tapi luar biasanya di tahun-tahun masih muda ya. Itu MC 1000 titik lah, MC terus gitu. Terus jalanin kehidupan keluarga juga luar biasa. Alhamdulillah anaknya juga pintar mewarnai dan lain-lain. Ini berkat kerja kerasnya dari seorang ibu bernama Vira. Gitu. Arti seorang ibu menurut kamu seperti apa sih? Subhanallah ya, ibu ya, kayaknya tidak ada balasannya. Ketika kita harus membalas budi itu kayaknya nggak selesai-selesai gitu ya, karena jasanya juga benar-benar tiada tara, mulai dari kandungan, kemudian juga merawat kita dari kecil, kemudian juga membesarkan, itu benar-benar tidak ada hitung-hitungannya, mulai dari materi, kasih sayang, kemudian apa yang diberikan. Jadi otomatis dengan adanya peringatan Hari Kartini ini tampaknya mengingatkan kita untuk kembali berbesar hati dan juga melihat kepada jasa ibu kita di rumah yang juga sudah berkorban untuk kita semua. Oke, kalau zaman Kartini dulu, Ibu Kartini itu kan beliau berperang dan lain-lain gitu. Makna Hari Kartini, Ibu Kartini di zaman now, di zaman sekarang menurut Vira seperti apa? Ya, seperti yang juga telah digaungkan oleh Kartini terdahulu. Ini dengan kata-kata emansipasi ya, walaupun adanya kesetaraan gender antara pria dan juga wanita saat ini, tetapi kita harus kembali lagi ke kodrat. Ketika wanita sudah berada di rumah, ini harus bisa berperan sebagai ibu rumah tangga, kemudian yang juga bisa mengurus dapur, mengurus anak, mengurus keuangan rumah tangga, dan juga mengurus semuanya seperti itu. Nah, tapi kalau kita sudah berada di luar, baik itu yang juga sudah menjadi wanita karir, ataukah juga memiliki peran sebagai single parent mungkin, atau single mom gitu ya, ini harus benar-benar menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Oh, luar biasa. Cara membagi waktu, seorang Vira bekerja, kemudian pulang ke rumah harus ngurusin keluarga, anak, suami, dan lain-lain. Gimana tuh bagi Tentunya waktu? harus lebih awal dari suami bangunnya. Jadi kalau misalnya suami jam 4:30 subuh, kita bangun jam 3 subuh. Mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari perlengkapan anak-anak ya, dari susu, kemudian juga pakai baju setelah dia mandi, kemudian juga apalagi sekarang daring, mulai dari jadwal pelajaran daringnya, jadwal mengajinya, sampai baju kokonya, semuanya harus dipersiapkan itu sebelum anak-anak bangun. Dan itu sendiri nyiapinnya, nggak ada yang bantu? Sendiri Medi. Jadi semuanya dipersiapkan, seragam suami juga gitu, sebelum sholat subuh itu harus prepare. Tapi kalau misalnya kesiangan, itu ada kalanya ya kita kesiangan ya lumayan lah gitu ya, berlomba-lomba dibantu suami juga sih. Gitu. Jadi nggak semuanya sendiri, karena nggak munafik, kita nggak mungkin jadi superwoman yang semua bisa dikerjakan sendiri. Pasti butuh bantuan orang lain, gitu. yaitu suami. Dan itu memang harus ada kerjasama ya, komunikasi antara suami dan istri gitu ya, supaya bisa jalan semuanya dengan baik. Iya gitu. betul, jadi mempersiapkan, memang sudah bagi tugas antara ngurus anak, kemudian juga dari keperluannya harus disiapkan, mulai dari persiapan kita mau kerja, juga pada saat kita pulang kerja, jadi rumah itu juga ya sudah beres, anak-anak juga menjadi nyaman gitu untuk bisa bermain di rumah. Dan Vira, di zaman sekarang banyak yang wanita karirnya lebih tinggi dari suami gitu ya, dan bahkan ada yang wanita-wanita yang karirnya bagus lah gitu. Melihat seperti ini gimana sih? Perlu nggak sih seorang suami karirnya harus lebih bagus dari seorang istri? Kenyataan sekarang banyak istri-istri yang karirnya justru lebih bagus dari seorang suami. Saya rasa itu merupakan anugerah ya, nilai plus ketika seorang wanita ini bekerja keras dan juga mungkin punya satu cita-cita untuk bisa meraih sampai di titik kesuksesan gitu, dan itu merupakan anugerah dan yang mungkin banyak diinginkan oleh banyak wanita yang saat ini mungkin bekerja. Tetapi ketika juga harus lagi balik ke kodrat itu tadi ya, tampaknya kita tidak boleh lupa mengenai kesetaraan atau juga kodrat kita sebagai perempuan tetap harus bisa menghargai laki-laki, walaupun mungkin dari segi materi pendapatan ini lebih banyak daripada suaminya. Suami seperti itu ya, karena kalau kita di rumah ya tetap kita
harus melayani suami, menyiapkan makannya gitu, kayak sakur gitu ya. Pagi-pagi kita harus lebih awal lagi menyiapkan segala sesuatunya sampai membuatkan minum dan sebagainya. Luar biasa ya. Jadi walaupun karirnya bagus seperti apapun, kembali kalau ke rumah adalah seorang istri yang harus melayani suami dan anak-anak gitu ya. Luar biasa. Ada nggak sih kata-kata inspirasi dari seorang Vira untuk sahabat Medi terkait dengan hal ini? Kira-kira apa? Kata-kata inspirasi pastinya semua orang punya keinginan, punya cara tersendiri untuk bisa mencapai kesuksesan. Jadi satu kata inspirasi adalah maju terus dan jangan pernah mendengar omongan orang lain, karena hidup kita ini kita sendiri yang memanage dan kita sendiri yang bisa mengetahui jalan hidup kita kemana, kekurangan, kelebihan yang ada dalam diri kita. Karena yakinlah setiap kekurangan itu pasti ada satu kelebihan yang juga kita punya. Seperti halnya mungkin dalam diri saya, ini kekurangannya banyak sekali, kurang tinggi, kurang kurus, ya kurang kan? kurus gitu ya, aduh, kurang banyak banget. Tapi gitu. kelebihannya ada yang lain. Iya, tetapi dia ada pinter kelebihan. dagang, komunikasi public speakingnya oke, lobby-lobby manjanya keren. Dan itu merupakan anugerah, Anugerah, ya. Karena betul. hal itu juga nggak ada yang instan, semuanya harus benar-benar melalui proses belajar tentunya. Betul. Dan Vira, selama ini sejauh ini apa yang membuat kamu tetap tetap bahagia hingga saat ini? Tetap bahagia pada diri saya, ya itu tadi, satu sih kuncinya nggak pernah dengar omongan orang, iya cuek aja gitu. Jadi harus fokus kepada kebahagiaan, kepada diri, kepada suami dan juga keluarga. Karena kadang-kadang tuh kita nggak ada waktu ya untuk arisan, kumpul gitu bersama teman-teman. Mungkin waktu pada saat sebelum menikah masih bisa kongko bareng, tapi kalau sekarang sudah banyak mengurangi hal-hal yang kurang begitu bermanfaat sih pasti, karena dengan keluarga ini banyak sekali yang juga harus kita gali, karena anak-anak juga harus butuh banyak sentuhan tangan orang tuanya langsung gitu ya, harus banyak kita bina secara langsung. Oke, luar biasa. Thank you loh. Ini waktunya saya ganggu sebentar. Terus juga selamat, mudah-mudahan nanti bisa menang ya di tingkat nasionalnya. Ya Rabbal Alamin. Mohon doanya ya Amin. semua. Ini mengharumkan nama baik RRI Bandar Lampung tentunya ya. Oke, sahabat Medi, demikian tadi obrolan saya sama Vira, seorang penyiar di RRI Pro 4 Bandar Lampung dan mewakili RRI Bandar Lampung ke tingkat nasional dalam Festival Wanita Berkebaya DWP RRI Bandar Lampung. Mudah-mudahan menang ya. Amin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di acara Anjau Silau selanjutnya. Dadah.